Warahmatullahi wabarakatuh. Ini nada lawas ya, kemudian didaur ulang oleh Dimas Beck dari Bimbo. Ada anak bertanya pada bapaknya, dan memang ini merupakan, kalau sekarang mungkin orang tua bertanya kepada ngapain kita puasa. Sebagian orang gitu mitra musim. Ada yang merasa puasa itu memberatkan, kemudian puasa itu juga tentunya membuat tidak kuat bekerja, dan alasan-alasan lainnya dengan berbagai macam alasan yang dimiliki begitu. Namun ternyata puasa punya banyak sekali manfaat dari berbagai aspek ya. Kalau kita lihat dari sisi penyucian jiwa, dari sisi kepedulian, kemudian dari sisi juga kesehatan. Nah, pagi ini mitra musim, ya, Ranah Publik hadir menyapa Anda yang menyimak Suara Muslim Radio Network bersama saya Muhammad Nasir di Suara Muslim Surabaya, dan juga Anda yang menyimak di Suara Muslim Lumajang atau di Suara Muslim Tuban, serta di Mitra FM Batu dan streaming suaramuslim.net/radio atau di YouTube Suara Muslim TV yang sedang live saat ini. Kita akan ngobrol tentang puasa itu berkah dan juga sehat. Nah, selama sudah 23 hari ini ya berpuasa ya, apa keberkahan dan juga apa sisi kesehatan yang Anda rasakan dari berpuasa, itu nanti bisa dibagi juga dengan kami melalui telepon 0315624555 dan juga WhatsApp 0855300938. Ranah Publik kerjasama Suara Muslim Radio Network dan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Erlangga Surabaya serta Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur. Kita bersama pensyarah Bapak Haji Suparto Wijoyo, Wakil Direktur 3 Sekolah Pasca Sarjana UNER dan Ketua ya Lembaga Pemuliaan dan Lingkungan Hidup serta Sumber Daya Alam MUI Jawa Timur. Assalamualaikum Pak Parto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Nasir dan mitra muslim dimanapun berada. Barokallah. Karena temanya berkah. Iya betul. Dan penuh kesentosaan selalu karena kita hadirkan tokoh besar. Siapakah itu nanti biar Ustadz Nasir yang nyapa. Karena beliau juga sentosa ya. Sentosa, untuk itu nanti kita akan berbagi bersama beliau. Oke, dan seperti disampaikan Pak Parto, mitra musim, ini juga narasumber kita sudah lama ditunggu kapan lagi siaran di studio ya, di radio. Ada Profesor Dr. Djoko Santoso, PhD, SPPD, KGH Finasim, Ketua Senat Akademik Universitas Erlangga Surabaya. Prof. Djoko, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustadz Nasir, juga Gus Parto yang saya hormati ya. Amin, terima kasih sudah hadir kembali Prof. Di sela-sela kayaknya sibuk banget ini. Terima kasih sudah datang. Dan merasa beban kalau itu disebutkan tokoh besar, sehingga saya memohon ampun dan ridho ilahi. Masya Allah. Ya. Tapi memang perannya sangat besar ya. Semoga. Amin. Dan memang ini tema yang sangat menarik sekali Pak Parto, dan kita ambil ini spesial bersama dengan Prof. Djoko. Betul. Silahkan untuk diawali. Dan mitra muslim senantiasa kita awali bismillahirrahmanirrahim, dan saya berdoa panjenengan semuanya senantiasa sehat, panjang umur, rezekinya melimpah barokah. Apalagi bisa bersama-sama dengan Prof. Djoko Santoso, Ketua Senat Akademik Universitas Airlangga, sekaligus juga lembaga kesehatan kita, Badan Kesehatan Majelis Ulama Provinsi Jawa Timur, di mana saya yakin kiprah yang dari tokoh besar itu karena tidak ada harian-harian besar nasional yang tidak dipenuhi tulisan beliau. Sebagai Ketua Senat Akademik, akhirnya kita ini termotivasi, mendapatkan inspirasi tentang kreativitas, berdaya juang untuk menulis. Dan itu tidak sembarang tulisan, gitu, tidak sembarang tulisan. Dan akhirnya gini, saya banyak yang japri kalau sudah muncul di harian-harian nasional itu, saya langsung dapat japri. Kapan digawe Suara Muslim ya? Gitu. Kata sebenarnya Quran mau melo iklan. Gitu. Nah, banyak sekali perbincangan dan dalil-dalil Qur'ani yang menyatakan bahwa puasa sebagai sebuah kewajiban kita, orang-orang yang beriman, itu sebagaimana juga diwajibkan pada umat-umat terdahulu sebagai satu manifest sejarah kronologi terjadinya sebuah pesan penting, pesan teologi, pesan peribadatan tertinggi kita, karena puncak puasa outcome-nya adalah ketakwaan itu. Dalam narasi semacam itu ternyata
puasa itu dalam berbagai riwayat juga pasti menyehatkan, bahkan peperangan-peperangan besar. Peperangan-peperangan besar yang dialami Rasulullah Muhammad SAW itu di peristiwa-peristiwa di bulan Ramadan. Bahkan selalu saya katakan revolusioner, langkah-langkah gerak mempertahankan negara, sikap revolusioner dalam sebuah revolusi perjuangan kita juga banyak di bulan Ramadan. Bahkan NKRI pun sebagaimana Jumat lalu saya tekankan, lahir hadir di 9 Ramadan 1364, 80 tahun yang lalu, peristiwa yang sangat revolusioner secara yuridis karena hukum-hukum kolonial dengan begitu tergantikan oleh hukum nasional berupa UUD 45. Grondwet Belanda menjadi tidak berlaku. Artinya ini revolusi hukum dan terjadi di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan maksudnya. Dan kemudian Ramadan ini ternyata dalam perspektif dunia medis, ternyata orang tambah sehat, instrumen pengobatan dan lain sebagainya lah. Tapi tatkala orang tanya semacam itu, yakin kalau begitu pas itu kita akan silaturahmi dan minta. Saya akhirnya komunikasi dengan Prof Joko. Mas mau japri beliau aja kadang-kadang gregeli loh. Karena apa? Mencakut mengganggu. Karena apa? Ada aktivitas pelayanan kesehatan beliau sebagai seorang dokter, tapi sebagai seorang guru besar juga memberikan layanan akademik. Namanya saja Ketua Senat Akademik. Reputasi akademik UNER oleh Pak Rektor ya Prof Nasih yang luar biasa membawa peringkat-peringkat internasional kami yang terus meningkat, itu karena pasti juga support besar dari Ketua Senatnya. Dan kami kemudian kalau Ketua Senat rajin nulis, kini gak rajin nulis, ditilap nanti. Nah, terus akhirnya kenapa? Prof, kalau gitu kita berbagi, dan tema yang beliau juga kemudian usulkan, Mas, posoku pasti penuh barokah. Dan apa makna keberkahan itu dalam perspektif seorang guru besar di bidang kesehatan, dokter, Ketua Bidang Kesehatan MUI, Senat Akademik, sekaligus pemilik rumah jantung owner. Rumah ginjal. Bagaimana ini keberkahan dalam perspektif bulan suci Ramadan, orang berpuasa sekaligus bahwa puasa itu memang menyehatkan. Apakah kesehatannya itu sebagai berkah? Jadi berkahnya itu termanifestasi dalam hidup yang sehat. Nah, itulah yang akan kita bagi bersama, percikan-percikan ilmunya, percikan dulu, tapi kalau mau gantangannya kuliah di UNER. Kan promosi, Bro. Betul. Melanjutkan di berbagai magister di sekolah pasca sarjana UNER gitu ya. Kalau mau kulaan ilmunya di sana ya. Kulaan ilmu untuk itu sekarang dikasih cipratan percikan itu, dan Mas oleh percikannya awak oleh barokah, Mas. Begitulah juga ya. Mitra Muslim sebagai pengantar, dan nanti panjenengan manfaatkan betul kehadiran beliau dalam sebuah dialog yang kami yakin insya Allah semakin manfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik. Dan tentu juga kami mengundang mitra Muslim untuk bergabung. Anda bisa menelpon ke 0315524555 ataupun melalui WhatsApp ya di 0855300938. Nah, Prof Joko, puasa yang seperti apa kemudian yang bisa menyehatkan atau memberikan kesehatan kepada kita ini? Ya, jadi terima kasih ya Ustadz Nasir ya. Saya sapa pada pendengar suara Muslim yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan itu dilipat gandakan. Amin. Apa yang kita inginkan ya. Jadi sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Nasir ya, puasa yang bagaimana yang menyehatkan. Ya, puasa Ramadan itu menyehatkan segalanya. Kami mengambil temanya adalah kesehatan karena kompetensi saya di bidang kesehatan ya. Namun secara komprehensif, konteks sehat itu tidak bisa lepas dari 360 derajat aspek kehidupan ya. Kita lihat dari pendapatan untuk mendukung suatu makanan sehat ya. Pendapatan untuk mendukung supaya bisa beristirahat dengan kondisi nyenyak ya, menurunkan stresnya juga. Itu juga merupakan unsur sehatnya yang mendukung sehat yang baik itu. Kemudian dari unsur perumahan ya, dari unsur
perbaikan pendidikan, untuk pemberdayaan, sehingga dalam menjalankan kehidupannya bisa mengikuti penyesuaian adaptasi dengan alam yang notabene itu adalah sangat dinamis. Jadi tidak bisa dilepaskan dari masalah kesehatan. Tidak hanya memberikan layanan imunisasi saja, tidak hanya memperbaiki gizi semata saja, tidak hanya memberikan suatu pengobatan kalau sakit, tetapi yang lebih awal lagi adalah sehat itu harus memenuhi 5 sehat WHO yang didukung oleh 360 derajat elemen-elemen pendukung lainnya. Sehingga kaitannya dengan puasa Ramadan, ketika kita itu selama 12 jam atau bisa 16 jam tergantung posisi daerahnya, ya toh, merasa perut keroncongan, suatu contoh. Ya. Itu sebetulnya harus merefleksikan diri, apakah saudara kita di nun jauh di sana setiap harinya itu ada masalah keroncongan perut. Nah, itu adalah masalah kemiskinan. Dengan demikian refleksi diri saat kita itu menjalankan ibadah puasa sudah otomatis mempunyai keterpanggilan moral, keterpanggilan suatu meningkatkan martabat bahwa kita ini merupakan khalifah Allah untuk terpanggil dalam kaitan jangan-jangan ada saudara kita itu yang hidupnya itu masih jauh dari harapan standar minimal kehidupan. Ya, itulah menggali salah satu elemen makna puasa, ya toh, dalam menyehatkan sehat jasmani, dalam menyehatkan sehat rohani, dalam menyehatkan sehat sosial, sehat mental, ya, sehat spiritual, sehat intelektual. Sehingga ketika kita menjalankan puasa Ramadan itu dengan penuh keikhlasan dan selalu merefleksi diri dari waktu ke waktu, termasuk iktikaf kitanya, ya toh? Termasuk kalau kita itu bersedekah. Karena bersedekah itu atau berzakat jangan berhenti dari arti zakat yang biasanya kita lakukan itu. Harus dikembangkan lebih dari itu, adalah zakat, baik itu zakat intelektual yang kita sharingkan kepada yang membutuhkan. Sehingga seperti kita itu memandirikan, tidak hanya memberikan ikannya semata, tetapi bagaimana pancingan, memberikan alat pancing agar dia itu meningkat kehidupan sehingga martabat kemanusiaan setara dengan kita. Itu salah satu yang harus kita sharingkan, bagaimana memaknai Ramadan, ya toh, yang menyehatkan diri kita. Begitu ya. Baik, jadi sehatnya dari semua aspek tadi itu ya. Dan memang kalau jam puasanya itu Prof juga berpengaruh ya. Artinya ada yang 12 jam, ada yang 16, tadi mungkin ada yang lebih cepat. Ya, dalam proses untuk yang jasmani ini. Tubuh kita itu diberikan oleh Allah itu suatu tool metabolisme yang sangat unik. Artinya sangat unik itu tidak ada tandingannya dalam beradaptasi. Sehingga masalah 12 jam, bahkan ada yang ekstrim 20 sampai 22 jam untuk puasa. Itu adalah masalah waktu yang relatif. Ketika kita niatkan secara ikhlas dan tujuan visi misi berpuasa Ramadan itu kayak apa. Sehingga menjadi sesuatu hal yang sangat menjadi dorongan kita untuk selalu improving dalam meningkatkan martabat kemanusiaan kita untuk hidup berdampingan dengan sesama yang masih jauh kekurangannya. Melalui kita itu usul kebijakan, melalui kita itu secara langsung hadir di tengah-tengahnya, atau sedang yang kita berfungsi sebagai gubernur, sebagai presiden, sebagai menteri segala macam, hadirkan secara penuh kemanfaatan, berikan apa yang terbaik dan selalu dari tahun ke tahun meningkat. Begitu ya. Oke. Jadi tadi kata kuncinya mitra muslim ada keikhlasan ya dalam berpuasa tersebut sehingga menimbulkan kesehatan dari berbagai aspeknya. Oke. Ya. Jadi apa yang disampaikan Rasulullah tentang keikhlasan itu memang benar-benar bisa berdampak ya. Berdampak 360
derajat. 360 derajat. Oke, nanti kita lanjutkan Pak Parto dan Prof. Joko setelah jeda. Kita harus jeda dulu dan tentu Mitra Muslim juga kami undang untuk berinteraksi. Puasa itu berkah dan sehat. Line telepon 0315624555 atau melalui WhatsApp 0855300938 dan juga silakan bisa berkomentar langsung di live chat YouTube Suara Muslim TV.
Ranah publik hari ini Mitra Muslim bersama Sekolah Pasca Sarjana Universitas Erlangga Surabaya. Ada pensyarah Pak Haji Suparto Wijoyo dan narasumber Profesor Dr. Joko Santoso. Dan Anda bisa bergabung dengan kami melalui telepon 03156245555 atau melalui WhatsApp 08553938. Dan juga silahkan bisa langsung berkomentar seperti ada komentar dari Pak Yuda Setiawan ya. Pak Yuda Setiawan, yang matur nuwun Cak Yuda. Menuliskan bagaimana menghayati keikhlasan dalam berpuasa. Kemudian yang satunya lagi masih keputus, kayaknya masih ngetik ini ya. Masih ngetik ya. Enggak cukup anunya katanya. Oke, kita jawabin yang ini dulu nih, tanggapin. Bagaimana menghayati keikhlasan dalam berpuasa? Sehingga tadi bisa menimbulkan kesehatan ya dari 360 derajat aspeknya. Monggo Prof, monggo. Iya. Terima kasih Pak. Siapa tadi? Pak Yuda. Pak Yuda ya. Luar biasa pertanyaannya satu kalimat tapi susah menjawabnya. Jawabnya bisa berjam-jam. Iya. Jadi menghayati keikhlasan itu tergantung dari jiwa kita ya, hati kita. Bagaimana kita ini bisa mensejajarkan ya pada saudara-saudara kita yang jauh di bawah dari kita ya. Jadi ketika kita itu bisa melepaskan sebagian dari yang kita punya, entah itu materi A, materi B, atau kepandaian A, kepandaian B. Nah, yang Gus Parto menyimpulkan, wah ini ada zakat intelektual. Gitu ya. Kita kupas itu. Ada zakat intelektual. Itu tadi nanti akan dianukan. Sekarang kan ikhlas dulu. Ya. Ikhlas dulu, oke. Ya, sama saja kalau kita itu melepas uang ya toh di laut itu berapapun kembali atau tidak. Itu kan tidak mungkin kembali ya. Dan kedalamannya itu sampai sejauh itu. Keikhlasan. Sehingga yang kita keluarkan itu ya toh itu betul lillahi ta'ala. Nah pertanyaannya bagaimana keseharian itu bisa direalisasi, bisa ngomong tapi melakukannya masih ada unsur duniawinya. Nah ketika kita itu ya betul-betul ya tidak hanya sekedar mengucap di ucapan bibir bismillah, tetapi melekat dalam setiap tindakan kita. Contohnya saja ya, apakah kita selama berpuasa ini memikirkan bahwa ada saudara kita yang ditinggal mati oleh putranya atau putrinya yang usianya 4 tahun, 5 tahun, hanya semata karena gigitan nyamuk. Nah itu contoh saja. Atau ditinggal istrinya hanya semata karena melahirkan yang tidak terkontrol dengan bagus. Atau juga hanya karena dia tidak punya kemampuan mengakses karena ketidakmampuan intelektualnya sehingga selalu tergantung kepada yang lainnya. Itu merupakan refleksi-refleksi sehingga untuk menerjemahkan keikhlasan yaitu itu tindakan-tindakannya itu merefleksi diri dan memberikan suatu implementasinya. Jadi itu salah satu dan banyak keikhlasan yang perlu kita berikan kepada siapapun yang membutuhkan dalam rangka untuk menyetarakan martabat kemanusiaan kita karena itu adalah ikatan batin yang sangat luhur. Inilah saatnya kita menyatakan diri untuk berkomitmen memutus rantai kemiskinan melalui keikhlasan kita berpuasa ya toh dalam kaitan kompetensi kita masing-masing. Gitu ya. Prof. Jadi luar biasa Prof. Kalau Ustadz merefleksikan pernyataan panjenengan yang digolei ikhlasi. Nah, tapi kalau wong kampus akademisi beda. Terminologi barunya itu zakat intelektual. Jadi zakat intelektual, jadi intelektualitas itu kan menunjukkan satu tingkat kecerdasan seseorang, kemudian itu akan berpengaruh bermanifest di dalam satu produktivitas dalam hidup. Untuk itu karena cerdas, besok bekerja, berarti ada pendapatan gitu loh ya. Ada pendapatan, kalau ada pendapatan ya berbagi, kalau berbaginya itu kayak buang duit ning laut lah. Buang
coba Jangan harap sesajen. kembali Ya, tadi jangan ya. pakai harap kembali Iya. gitu ya. Dan itu puncak sebuah keikhlasan. Hari ini bisa berbagi, panjenengan bisa berbagi dan luar biasa, Prof. Alhamdulillah. UNER kan besok berbagi. Oh, nah, ya toh 5.000 bingkisan dari Universitas Airlangga semalam sudah teman-teman Japrinya gitu. Japri semua. Di beberapa pantai asuhan sudah terdistribusi. Alhamdulillah, terima kasih Pak Rektor dengan policy semacam itu. Pada Pak Rektor gak titip gitu ya. Iya. Nah, Tapi kan paling tidak kan sudah diizinkan ke sini kita. Iya. Tapi dengan Ketua Senat dan akhirnya 5.000 bingkisan dibagi oleh Sivitas Akademika kepada siapa yang membutuhkan, beberapa pantai asuhan, anak yatim piatu juga itu bagian dari keberbagian kami bersama-sama. Dan alhamdulillah kemarin sudah banyak tersalur, Prof. Tersalur. Jadi Prof Joko ngomong gini itu sebenarnya saya menegaskan, UNER juga begitu bergerak gitu loh ya. Ada kepedulian. Dan itu masih koma. Masih koma, Prof. Pesannya itu lanjutkan istiqomah yang baik Yang terus. baik dan barangkali ini menginspirasi yang lainnya, monggo kan gitu, Prof. Dan kampus-kampus lain dan lain sebagainya. Tapi kok kono kiriman nang studio Suara Muslim katanya. Prof, studio Suara Muslimnya kita Safari Ramadan insyaallah bulan hari Ahad. Hari Ahad. 16 ya. Oke. Gitu. Jadi kalau orang yang harta itu kan karena hartanya tadi mencapai batasan tertentu, dia harus berzakat. Nah ini kan kalau profesor tadi doktor kan karena ilmunya saking banyak juga ada zakat intelektual. Zakat intelektual itu terminologi jangan sampai ini dibid'ahkan orang. Jangan sampai dibid'ahkan. Maksud ini saya dari ya. ini tadi omong-omongan itu gini. Setiap Anda nulis, setiap Anda ngajar, banyak insentif di UNER itu. Maka berbagilah. Dan Prof Joko mengajarkan, menyuarakan itu semua dan UNER tepatnya tanggal 15 besok memang waktunya berbagi, tapi sudah dicicil karena ribuan tadi itu, karena ribuan dan itu artinya gini, kita tegaskan sekali lagi. Prof. Yang sudah berjalan rutin itu lanjutkan, yang sekarang kembangkan, gitu loh maksudnya. Biar tambah barokah posone. Amin. Baik, ada penelpon, saya sapa dulu ya. Assalamualaikum. Terputus. Sepertinya ya. Oke, silahkan bisa hubungin kembali 0315624555 atau dibaca grup WA-nya atau kita ke live chat YouTube ya. Ada Ibu saya sapa dulu yang menelpon. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Muhammad ya di Kren ya. Kami hormati Bapak narasumber. Semoga panjang usia. Amin. Berakhir dengan husnul khotimah. Amin. Dan doa yang sama juga kagem panjenengan. Kagem sambingan subhanallah. Prof, sangat dalam sekali sehingga hati saya terpanggil untuk harus mendapatkan tambahan ilmu. Ya. Falsafahnya sangat mengantarkan saya seperti di pemikiran yang tidak bisa saya bayangkan. Ikhlas, sabar, itu bersahabat. Dicaci sabar, kemudian ikhlas bagaikan, maaf kalau saya matur kurang santun, kurang bertata krama. Kita ke belakang, ikhlas. Seperti orang bersedekah pun seperti itu layaknya. Tidak diangan, uang dibuang ke lautan, tidak berharap kepada imbalan dari yang kuasa. Bagaimana, Prof? Kalau ibadah kita itu tanpa ada tendensi kompensasi dari Allah, tidak ingin masuk surga. Oke, baik ya. Takut neraka, naudzubillah min dzalik. Begini, Prof. Hanya minta ridhonya Allah, apapun ibadah
yang Ya. kita laksanakan. Baik. Hanya itu aja, Prof. Baik, terima kasih Pak Assalamualaikum. Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Dari Muhammad. Krian Iya. kita jawab nanti setelah jeda ya. Oh, iya, Kita harus iya, jeda iya. dulu. Terima kasih sudah bergabung. Dan juga yang lain silahkan bisa menyusul atau berkomentar langsung di live chat YouTube Suara Musim TV. Atau yang belum nonton silahkan bisa langsung klik YouTube di Suara Musim TV. Nanti dicek ada yang live streaming, tandanya merah begitu ya. Dan langsung komentar di sana. Nanti setelah ini akan saya bacakan. Ranah Publik. Ranah Publik.
Pak Muhammad di Krian menyampaikan melalui telepon ya, gimana bisa ikhlas dan ridho tadi, beramal tuh hanya mencari ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Silahkan. Langsung Prof Joko itu yang Boleh, silahkan Prof. Monggo Prof. Coba biar lebih paripurna dijelaskan kembali. Gini, jadi luar biasa begini loh Prof. Biasanya pakar komunikasi itu Ustadz Nasir kan ngajari kita berkomunikasi. Tapi komunikasi menjadi datar kalau tidak bicara dengan hati, dan tatkala bicara dengan hati, dengan keikhlasan tadi itu, maka apa yang diungkapkan oleh Prof Joko jadi menyentuh. Pak Muhammad jadi sampai telepon, tersentuh, tidak pernah membayangkan bahwa bicara ikhlas biasanya orang menunggu dalil-dalil macam-macam, tapi Prof Joko cukup dengan suatu metamorfosis, bahwa satu metafor bahwa seperti membuang sepeser rupiah, 2 peser rupiah, bundelan rupiah boleh ke lautan. Ini kan satu cakrawala besar, bahana yang luas ya, wahana yang sangat menyamudra, kemudian diberikan kita ini keikhlasan, diberi contoh, buanglah ya sebagian dari rezekimu itu ke lautan. Lautan siapa? Lautan sosial maksudnya. Lautan sosial yang beliau kata, kenapa? Masih ada saudara-saudara kita mitra muslim yang miskin, yang perutnya keroncongan. Sejak tadi pagi beliau sudah ceritakan perut keroncongan. Tiap hari mereka merasakan itu, dan kamu baru merasakan di bulan suci Ramadan ini karena ibadah puasa. Maka menyamudralah hatimu, kata Prof Joko tadi, sebagai satu bentuk keikhlasan. Bagiono tonggo-tonggo bolo konco, kita ngomong begini karena UNER sebagai sebuah institusi pun berbagi, sivitas akademinya berbagi. Maka Pak Muhammad langsung tak telepon aja Prof Joko. Ini luar biasa. Prof Joko ini akhirnya ini kan komunikasi dengan hati. Monggo Prof. Dan tadi beliau menyampaikan gimana biar bisa ridho tadi beramal itu untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bagaimana tidak bisa ridho? Sejengkal atau setitik badan kita itu menakjubkan. Menakjubkan. Setitik aja menakjubkan. Dan ketika itu ada kemunduran, di mana kemunduran itu karena ketidaktahuan, bisa jadi dalam pengelolaan kesehatan kita, atau bisa jadi karena pola hidup yang awut-awutan. Nah, itu. Yang sebetulnya secara fitro diberikan semua sama, hingga betul-betul bisa menikmati sehat yang tidak bisa dihitung. Artinya itu tidak terbatas, hingga kebanyakan umat manusia itu lupa bahwa itu tidak bisa dihitung. Menjadi apa? Menjadi congkak, menjadi sombong, menjadi gampang menyederhanakan. Padahal ketika dia itu sakit, dia akan mengatakan astagfirullahaladzim, mohon ampunannya ya Allah. Tapi kan sudah terlambat. Ya kan? Wayai sehat gak gelem ibadah. Iya, itu sangat. Wayai sehat tidak beramal. Ya toh. Wayai sehat tidak berbuat yang terbaik. Mestinya begitu ya. Nah, sehingga kembali lagi, karena setiap titik di dalam tubuh kita yang melekat, ya toh, selalu bersujud kepada Allah. Selalu bersujud kepada Allah. Kita itu ketika kita digigit semut ya, nggak tahu semutnya tiba-tiba gatel, itu sebetulnya fungsi dari mesin tubuh kita itu bergerak, itu namanya bersujud, sesuai dengan sunnatullah ilahi. Dengan demikian tidak bisa tidak ada apa-apanya. Sekalipun kita bisa beramal sebanyak-banyaknya, kecuali diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, secara ikhlas kita berikan, itu akan menjadi ranah ilahi. Itulah bagaimana kita itu meyakini supaya ikhlas kita itu betul-betul menuju kesempurnaan. Jadi gerak tubuh ini ternyata organisme ini, mitra muslim menurut Prof Joko memiliki satu narasi teologia ilahiyah apa? Pokoknya mesti refleks, dicokot semut.
gatel langsung, digigit nyamuk, bentul-bentul. Betul. Itu sebenarnya tanda ketersujudan, Prof. Ya. Dan sekalipun itu kita tidur, Ya. sekalikan iya, tidur kita itu bergerak tidur, semuanya. Masya Allah, ini akhirnya ingat ayat dalam Al-Quran, nanti ustadznya saja yang mendalami begitu, bahwa tidak ada ciptaan Allah yang sia-sia. Yang kedua juga semua yang ada di dunia ini sebenarnya bertasbih kepada Allah. Bertasbih. Berarti jantung bergerak, ini bertasbih. Iya. Semua jantung, urat nadi gitu Prof, ya. Mungkin itu mencernanya terlalu berat. Yang sederhana aja. Ketika kita makan malam jam 7 malam, ya toh, kenyang kan? Nah, terus tidur. Iya. Jam 5 ya subuh, kita subuhan, lapar enggak? Tapi mitra muslim jam 3 sudah bangun Prof. Lah, Jam 3 bangun terus. ya jam 4 bangun ya. Ya, lapar besok kalau bangun tuh lapar ya. Lapar enggak? Iya. Kenapa? Ya itu karena sunatullah. Tetapi ketika itu menolak, menjadi muntah, tandanya itu protes. Sakit gitu loh. Atau jangan makan berlebihan. Kan gitu ya, Prof, ya. makanya 2/3 sepertiganya itu jangan dilanjutkan. Artinya itu ambil 2/3-nya saja. Dari perut kita ini ya. Iya. Ada posnya untuk Ada yang spelling, dikosongkan. iya, spelling. Ada spelling. Kalau itu ada spelling maka ada rentan, ada ruang di mana kenyamanan hidup. Iya, kenyamanan itu. Ojo diterusno tambah. Iya. Jadi kencing manis engko. Kalau ngomong soal ini, soal diabetes, soal nanti soal ginjal, kita konsultasi khusus. Prof, kadang-kadang ya kita perlu bedah khusus loh, Prof, soal ginjal. Oh, iya, nggak dengan apa-apa. rumah ginjal, dengan suara muslim kan gitu. Iya, ini iya. ya. Biar Boleh, lebih boleh, spesifik juga ya. Dan oke, ini ada komentar-komentar di live YouTube saya bacakan. Dibacakan. Yang pertama Ibu Yulia, saat puasa kita menjaga segala perilaku dari perbuatan yang tidak baik yang bisa menghilangkan pahala puasa kayak gibah ya, ngerasani orang. Karena kita puasa tentu ada rem ya untuk melakukan itu. Ya, ngaji aja. Yang saya tanyakan, kalau sekarang kita fungsi rem itu untuk tidak melakukan perbuatan yang sebentar. Yang ingin saya tanyakan, fungsi rem tadi untuk tidak melakukan perbuatan yang tidak baik itu membawa pengaruh dari ada pengaruhnya nggak dari segi kesehatan? Ketika kita ngerem untuk tidak ngerasani orang tadi, kemudian gibah orang ya, atau hal-hal yang membatalkan puasa tadi itu. Kemudian dari Pak Miftah ini baru Pak komentar Miftah, di makasih live Bu YouTube. Julia, makasih Pak Miftah. Terus Bagaimana Prof untuk meyakinkan diri kita yang punya penyakit bawaan, misalnya tadi ada diabetes disampaikan ya, bahwa dengan berpuasa akan menjadikan kita sehat, karena ada khawatir puasa justru dapat berdampak tidak baik bagi kesehatan. Ini Pak Miftah ya, kemudian yang ada diabetes. Konsultasi khusus Prof. Konsultasi khusus. Oke. Ya, baik, silahkan. Jadi kalau Bu Yulia tadi apa pertanyaannya, Mas? Nah, pokoknya bagaimana kita ini Ngeremnya kalau tadi ngeremnya, apakah kalau ngerem ghibah dan lain sebagainya itu berpengaruh pada kesehatan? Sangat sekali, 100% sangat berpengaruh. Kenapa? Gini, ketika kita itu ya menjalankan langkah tindakan kehidupan kita dengan penuh keikhlasan, maka yang muncul adalah energi positif. Nah, tetapi ketika itu sebaliknya, tentu energi negatif. Implementasinya atau artinya apa? Jadi ketika kita itu positif, itu salah satunya kita senang melihat orang itu bahagia. Kita susah kalau melihat orang itu susah. Nah, kalau energi negatif kebalikannya, senang melihat orang susah, ya toh, Iya. toh. Terus kemudian sebaliknya, Semos Prof, senang melihat orang susah. kan gitu, mestinya kan Iya. kita itu harus merasa, waduh kasihan ya. Paling tidak kalau kita itu yang positif, ketika ada teman berhasil, syukur-syukur itu tidak mengganggu kita, tidak minta bantuan kita. Nah, itu energi positif. Nah, itu salah satu pengeremannya. Lebih dalam lagi, kalau kita itu berbuat dengan energi positif, maka hormon-hormon di dalam tubuh kita itu adalah hormon endorfin yang dominan. Kebahagiaan berarti Prof. Kebahagiaan. Jadi morfin di dalam endogen tubuh kita, bukan morfin dari luar. Iya, bukan. Ya kan? Kalau itu kriminal Prof. Kriminal. Jadi artinya itu Allah secara lewat
tubuh kita yang luar sunatullahnya biasa. akan melahirkan hormon-hormon yang sangat awet muda. Tetapi begitu terjebak pada energi negatif, hormon stresnya yang muncul dominan, merenggut air, dan terjadi berbagai macam penyakit dari A sampai Z bisa terwujud kemungkinan itu. Jadi remnya itu sangat berpengaruh. Ketika mampu mengontrol diri kita, maka kita itu awet muda. Tetapi kita tidak mampu diri kita mengontrol, maka akan cepat tua dan banyak penyakit. Untuk itu daripada mikirkan yang lain, Mbak Yulia, Iqra bismi rabbik. Untuk itu di bulan Ramadan kan diturunkan Al-Quran itu untuk jadi obat kita semua, pelajaran bagi kita semua. Untuk itu kemana-mana sekarang bawa Al-Quran deh. Kan di HP ada, Prof. Betul. Jadi Pak Miftah tadi, Pak Miftah Prof. yang diabetes, Prof. Apakah puasa ini bagaimana dengan yang kena diabetes? Jadi pada orang sehat akan semakin sehat. Pada orang diabetes pada titik tertentu itu puasa sangat menyehatkan. Tapi pada titik diabetes yang ada gangguan ginjal, yang gampang ngedrop gula darahnya, itu tidak dianjurkan berpuasa. Kan sakit memang boleh nggak berpuasa, Nah, bayar kan fidyah itu, Prof ya. Ya itu intinya di situ saja. Nah ini menyangkut ranah publik yang masuk fikih nih nanti. Nah itu ada pakar fikih, Ada Prof. pakar fikih. Artinya dia kan sadar dengan kondisi diri tadi ya. Iya, tahu. Bisa Dan itu mengatur. luar biasa orang memahami tubuhnya. Mematahin tubuhnya. Ya, betul. memahami tubuh. Oh, saya kena diabetes, dan nanti diinformasikan lagi kadarnya sampai di mana. Ya. Yang puasa semakin sehat, tapi kadar tertentu justru mengganggu, maka tidak pakai berpuasa. Dan itu bayar fidyah. Kenapa kok dibayar fidyahnya? Ya berbagi. Berbagi. Terus tambah sehat, sedekah itu menyehatkan dan mengkayakan. Wah, ini mengkayakan. Mengkayakan itu mengkayakan intelektual. Untuk mengkayakan itu mengkayakan tingginya magnet kita, ya toh dihormati orang. Jadi bukan karena kita itu dihormati karena kita, tapi di balik kita itu yang Allah dihormati. mengangkat derajat itu. Gitu. Kan Allah mengangkat derajat orang yang berilmu. Nah, ilmunya itu intelektual. Intelektual. Ono zakate rek, jenenge zakat intelektual tadi itu gitu ya. Baik, ini ada pertanyaan Pak Parto. Kalau misalnya tadi prosedur untuk mendapatkan bingkisan dari kampus, kan tadi masih banyak tuh, ada beberapa ribu. Apakah masih terbuka kesempatan? Nanti saya kirimkan nomornya aja. Nah, nanti disambungkan ke kepanitiaannya. Kepanitiaan. Karena ke beberapa tempat itu sudah terdistribusikan. Nah, cuma yang besok itu dibagi di areal Airlangga Convention Center. Ya, Prof ya. Nih kayak humas kita nih. Insya Allah nanti bisa disambungkan ya. Begitu. Terima kasih yang sudah bergabung nih, daerah dekat UNER katanya di Gubeng Erlangga. Oh, kalau gitu datang aja mungkin ya. Gitu. Oh, datang besok. Iya, itu kan di kampus C. Di ya, kampus C. Iya, di kampus C. Airlangga Convention Center besok jam 9. Jam 9. Oke, Jam baik. 9. Ya, dan kita sudah di penghujung kebersamaan. Mungkin silahkan bisa disimpulkan Prof Joko untuk pesan ya kepada mitra muslim pagi hari ini. Singkat saja Gus Parto dan Ustadz Nasir ya. Jadi melalui puasa Ramadan yang penuh berkah ini, kita akan semakin bisa meningkatkan akidah kita, ibadah kita yang lain, dan muamalah kita dalam rangka menyempurnakan hablum minallah dan hablum minanas kita untuk memberikan kontribusi rahmatan lil alamin. Itu saja. Insyaallah barokah. Amin. Pak Parto. Amin. Terima kasih Prof Joko dengan segala keteduhan keilmuannya dan samudra cakrawala berfikirnya yang sampai bisa menyentuh Pak Muhammad dan seluruh pendengar mitra muslim kita. Dan puasa memang penuh keberkahan karena kita sendiri harus memberkahkan diri. Amin. Kebersamaan bersama keluarga, sahabat, kolega, mitra-mitra kerja kita, dan kemudian mau berbagi, insya Allah
itu melengkapi bahwa sebuah puasa ternyata punya implikasi praktis, kata Prof Joko, mau berbagi rek. Untuk itu ono zakat, macam-macam zakat ya. Ono sedekah, ada infak. Kalau subuh gini sedekah subuh bergerak. Mudah-mudahan tadi jamaah semua ke masjid ya subuhnya gitu. Jadi ini semua pasti membawa kesehatan diri. Kenapa? Karena kita memikirkan keberkahan hidup ini insya Allah diganjar Gusti Allah tambah sehat kan Prof. Amin. Apalagi ketua senat yang suka membantu kepangkatan saya. Insya Allah barokah dan sejawat semua. lainnya Dan tentunya. sejawat lainnya. Amin. Dan insya Allah mitra muslim kita akan ketemu di edisi-edisi berikutnya Setelah Lebaran ya? Setelah Lebaran Prof. Setelah Lebaran. Siap. Ya Prof, Bulan Idul Mei. Fitri yang menyehatkan. Idul Fitri yang menyehatkan. Kalau Prof Joko berkenan bersama Rumah Ginjal. Amin. Terima kasih mitra muslim. Baik, sama-sama. Kemudian ada Waalaikumsalam. Ini komentar terakhir dari Pak Handi ya. Mantul jawabannya, semoga tambah sehat dan barakallahu fikum. Amin. Doa Terima kasih, panjenengan Pak. itu tadilah yang memantulkan kesehatan juga untuk panjenengan dan mitra muslim. Amin ya Rabb. Terima kasih Prof Joko, Pak Parto. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan terima kasih kebersamaan Anda hari ini mitra muslim dalam Ranah Publik. Insyaallah kita akan jumpa lagi di Ranah Publik berikutnya. Pekan-pekan yang akan datang ya, mungkin nanti setelah Lebaran, dan insyaallah kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Kami bersaksi tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Kami mohon ampun dan bertaubat kepadamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.